pers dan media massa ini. Saya hingga sekarang, sejak awal, selalu respect dengan pers, kemerdekaan pers, tanggung jawab pers, integritas pers. Jadi bagus kalau saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sejak Ibu Ani, istri tercinta, berpulang ke rahmatullah, saya dengan boleh dikatakan hidup yang berbeda. My life cannot be the same. Saya harus mencari apa yang bisa saya lakukan setiap hari agar saya bisa survive dan bisa move on. Tidak mudah karena saya merasakan kehilangan dan kedukaan yang luar biasa. Nah, disitulah saya mencari sendiri. I have to find my daily activities, dan mendirikan Lapani ini salah satu kegiatan saya bersama-sama mereka, putra putri terbaik bangsa ini dalam dunia bola voli. Kemudian saya juga sekali-sekali masih menulis buku, menulis esai, sekali-kali berkomunikasi melalui media sosial, sekali-sekali menciptakan lagu, dan juga bermusik dengan teman-teman. Sekali-sekali saya diundang oleh dunia internasional untuk menghadiri konferensi, seminar di beberapa tempat baik dalam maupun luar negeri. Dan sejak 1,5 tahun yang lalu saya melukis. Melukis ini, ibu-ibu banyak di sini, bagi saya menjadi media yang baik untuk saya mengenang almarhumah Ibu Ani, to remember her. Karena dulu kalau kami olahraga bersama, berkesenian bersama, itu selalu saling memberi semangat. Sekarang Ibu Ani sudah tiada, tetapi dengan melukis saya mohon pada Allah agar saya didekatkan hati saya dengan almarhumah. Maka kalau saya melukis itu membawa kedamaian, membawa keteduhan dalam hati saya. Itulah sehingga meskipun saya baru 1,5 tahun, cukup banyak yang saya lukis ya, dari ukuran kecil seperti ini, lebih besar, bahkan ada yang jumbo, ada yang besar sekali. Itulah, tentu saya belum menjadi pelukis profesional, tapi Allah painting, dan mudah-mudahan dari hari ke hari lukisan saya makin bisa dilihat. Benar, tadi pagi setelah sholat subuh, saya ingin melukis Gunung Ciremai ya. Ya. Makanya setelah sholat subuh saya buka jendela, tapi masih gelap, masih berkabut, masih belum bisa dilukis. Saya tunggu 10 menit kemudian saya foto semua dengan handphone saya. Sampailah sekitar jam 5:30 pagi, itu mulai bagus untuk dilukis. Itu arahnya di barat daya. Kalau di kompas dari Hotel Aston ini sekitar 210 derajat arah Gunung Ciremai dari Aston ini, sambil beautiful sky, tidak ada gelap-gelapnya, sedikit saja terang, sedikit ada gunungnya diselimuti awan, dan bawahnya ada kabut, masih ada sinar-sinar lampu di kota Cirebon yang indah ini. Ini yang saya lukis tadi, tapi nanti sampai di rumah, karena tadi malam sementara tentunya Pak Herman Khairon, pembina Lapani, mempersiapkan cagak itu kemudian yang saya bawa catnya ya secukupnya, luas secukupnya, sehingga belum sempurna. Nanti insya Allah sampai di CGS saya sempurnakan, namanya touch up, final touch up, sehingga mudah-mudahan nanti kalau di Bigora orang tahu bahwa ini Gunung Ciremai yang megah di kota Cirebon yang indah. Kira-kira begitu. Spike di atas blok, kemudian menerima servis yang sangat keras dari lawan kita, dan lain-lain. Atas dasar pengalaman mana yang perlu kita tingkatkan, dan itu kita tingkatkan. Nah, selebihnya Lapani belum tahu masing-masing kemampuan dari lawan kita nanti, karena belum pernah bertemu secara real, kecuali latih tanding memang pernah kami lakukan bersama BNI 46 dan juga melawan Palembang Bank Sumsel. Tentu mereka juga akan meningkatkan lagi setelah lawan tanding dengan kami dulu. Intinya ada yang sama, ada juga yang berbeda dengan yang lalu. Uniknya tentu ada 1-2 yang
tidak bisa main lagi, tapi ini ada tambahan-tambahan. Maka yang berbeda dengan tahun lalu, memperkuat, meningkatkan kerjasama tim itu juga menjadi prioritas dari pelatihan Lavani kali ini. Yang kami atau training, pre-mission training namanya, latihan pramisi, pratugas, itu tentu meningkatkan adalah kerjasama tim yang berangkat dari keterampilan masing-masing pemain. Dan memang benar, kami akan selalu membandingkan, misalkan kita menghadapi klub A, apa keunggulan klub A itu, kelemahannya apa. Nah, di situ kami analisis sebelum bermain, sehingga harapan kita Lavani bisa bermain baik, mengimbangi, dan kalau bisa tentu harapan kita mengalahkan lawan tanding kita. Ada proses seperti itu. Selalu kita harus mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan. Sebagaimana lawan juga mengintai Lavani, apa kelemahan dan kekuatan Lavani. Itu proses dan akan terus oleh head coach Vives dan para coach akan dievaluasi, dipersiapkan sepanjang musim Proliga ini yang akan berlangsung selama 3 bulan. Muncul kabarnya akan muncul kontrasnya yang disebut dengan values dalam dunia melukis. Mudah-mudahan nanti better dari sekarang yang katakan lukisan pertama. Menjadi lukisan yang keberapa dalam untuk 1,1 yang pertama? Kalau Cirebon yang pertama. Saya melukis di studio tentu banyak, mungkin more than 150 lukisan selama setahun. Tapi kalau saya ke daerah, ke Pacitan, saya melukis di pinggir pantai ke Jerman. Saya melukis kemarin di river salah satu di Jerman. Kemudian di Cirebon ini, kemudian di Magelang saya melukis Gunung Merapi Merbabu yang saya foto dulu paginya, terus saya lukis itu antara lain yang saya lukis. Kemudian waktu kita jalan di atas Cisarua, Gunung Gelis, saya foto, saya lukis. Jadi sekitar, kalau yang namanya plain painting, outdoor painting, ini yang ke-6 atau yang ke-7. Ajar yang lain? Pak, izin Pak, Aji dari RRI Pak. Sukses Lavani di cabang olahraga bola voli, akankah Pak SBY dan kawan-kawan merambah ke cabang lain seperti basket yang lagi booming dan sepak bola terutama Pak? Ini kan biar ada gengsi persaingan lagi gitu tuh Pak, barangkali Pak. Terus yang kedua, mohon izin Pak, di tahun 2023 ini apa resolusi Bapak nih Pak sebagai salah satu pendiri bangsa nih Pak untuk harapan Indonesia ke depan nih Pak? Terima kasih Pak. Baik, sementara saya fokus di bola voli. Ada sejarahnya Mas, saya ini menyukai voli sejak anak-anak, sejak remaja. Saya bermain voli di SMP, SMA, tim sekolah, di akademi militer, saya tim akademi militer, bahkan sampai presiden saya masih main voli. Sampai tahun 2007, tetapi oleh dokter saya diminta berhenti main voli karena lutut kiri saya terganggu. Sehingga dicari akal nggak bisa. Saya masih bandel, saya masih main voli dengan cara netnya diturunkan supaya saya bisa spike tanpa harus meloncat, tapi malah sulit itu, itulah oleh karena saya fokus bola voli. Ada yang menyarankan Pak SBY, nama klub Bapak ini kan Lavani, itu dari kata-kata sayang Ani, cinta Ani, mendiang istri saya, sehingga love Ani menjadi Lavani. Kan harusnya ada putrinya. Saya bilang biar kuat dulu yang laki-laki ini. Mudah-mudahan nanti ada juga tim putri Lavani, sehingga ada putra, ada putri. Kalau yang lain saya kira banyak tokoh di negeri ini yang mencintai olahraga, baik yang kalangan seusia saya atau yang jauh lebih muda, untuk mengelola cabang-cabang olahraga. Karena Indonesia akan teduh, akan baik, akan harmonis kalau seni dan budaya serta olahraga ini dihidupkan dan menjadi milik masyarakat. Kalau itu hidup di negeri ini, jangan hanya soal politik, jangan hanya soal bisnis, itu nanti kurang lengkap kehidupan ini. Akan lengkap, harmonis, berimbang. Kalau di samping yang serba ekonomi, serba bisnis, serba politik yang begitu-begitu, diimbangi, dilengkapi dengan
yang tadi saya katakan, pindahan seni dan budaya, sportivitas dalam dunia olahraga dan sebagainya. Itu kira-kira dalam pikiran saya. Dan 2023 ini tahun penting, semua tahu, tahun politik menjelang pemilu yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan Februari atau 14 Februari tahun 2024. Tentu situasi akan lebih dinamis seperti biasanya. Mungkin ada angin kompetisi yang makin terwujud, dan itu juga pernah kita lakukan di masa lalu. Maka harapan saya, ya, tahun ini dinamis, tapi ingatlah, apapun kompetisinya, jangan sampai merobek rasa persaudaraan, kebersamaan dan persatuan di antara kita. Jangan hanya karena pemilu, jangan hanya karena politik, kita bisa menjadi divided nation. Cegah para pemimpin, para tokoh, para politisi harus bisa mencegah kompetisi, yes, tapi perpecahan, no. Apalagi identitas dibawa ke sana kemari yang tidak healthy, tidak sehat dalam kehidupan demokrasi. Ekonomi, saya tahu bahwa dunia ya belum cerah benar, Indonesia juga begitu ekonominya, namun sambil menyukseskan agenda politik, agenda demokrasi, yaitu pemilu 2024, jangan dilupakan untuk mengelola perekonomian kita, seluruh tanah air, agar saudara-saudara kita, terutama golongan bawah, itu tetap memiliki kehidupan yang layak. Karena kalau ekonomi terpukul dengan baik dan tidak bisa kita carikan solusinya, kebijakan yang tepat, yang paling menderita adalah saudara-saudara kita di golongan tidak mampu, apalagi golongan miskin. Itulah wajah kira-kira 2023. Ada unsur ekonomi, unsur kesejahteraan rakyat, unsur politik, dan semua itu kalau kita berjiwa besar, semua ikut bertanggung jawab, bisa kita kelola dengan baik. Kalau bisa dikelola dengan baik, indah kehidupan di negeri tercinta ini. Oke. Cukup, Pak. Baik, Siap. terima kasih.